Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa dalam Insani Inspirasi Sabda Allah hari ini. Injil yang akan kita dengarkan hari ini dari Yohanes bab 6 ayat 44 sampai 51. Mari kita mendengarkannya. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa, datang kepadaku." Hal itu berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudara-saudari, Sabda Allah hari ini masih berbicara tentang baptisan. Tetapi baptisan selalu dikaitkan dengan satu sakramen yang paling utama dalam kehidupan kita, yang disebut sakramen Maha Kudus. Baptisan hanya mungkin itu kita hidupi kalau kita senantiasa mau menjalin relasi, kedekatan, hubungan yang akrab, hubungan yang intim. Artinya kita bersatu dengan sang sumber kehidupan. Itulah Yesus Kristus yang dalam bacaan Injil itu tetap atau mengulang lagi memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup. Maka memang dalam gereja Katolik, sakramen baptis itu tidak bisa tersendiri, harus disatukan atau harus itu punya relasi yang sangat itu kuat dengan sakramen Ekaristi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika seseorang hanya dibaptis tetapi tidak pernah menyatukan dirinya secara penuh, secara sempurna melalui sakramen Ekaristi, maka hidup tidak menjadi itu sempurna. Hidup tidak menjadi berdaya itu optimal, berdaya guna yang optimal. Karena itu Yesus selalu minta kepada kita supaya datang kepadanya dan memakan roti hidup adalah dirinya sendiri, yang oleh gereja Katolik dinyatakan sebagai sakramen Maha Kudus, sakramen Ekaristi. Dalam Yohanes 6 ayat 50 dan ayat 51 di sana dikatakan, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Jadi ternyata menyantap roti hidup, Ekaristi, komuni kudus, komuni suci yang dirindukan selalu oleh segenap umat, ternyata memberikan keselamatan, bahkan memberikan kehidupan bagi dunia. Inilah arti penting daripada sakramen Maha Kudus. Tetapi bagaimana mungkin kita menyantap roti hidup ini? Bagaimana mungkin kita menyantap Ekaristi? Tentu itu hanya mungkin kalau Yesus mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan nyawanya, tubuh dan darahnya untuk menjadi korban tebusan bagi semua umat beriman, bagi semua orang yang percaya. Jadi mau tidak mau Yesus menjadi korban
dan sekaligus menjadi tebusan bagi kita semua. Oleh karena itu kita bersyukur, walaupun kita berdosa, penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, kita telah ditebus karena pengorbanan Kristus disalib lewat korban jiwanya, raganya, tubuh dan darahnya. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya mau menceritakan satu cerita yang menarik. Satu kali ada seorang pedagang besar mempunyai budak. Lalu budaknya ini itu hendak dijual ke pasar budak. Kebetulan budak yang akan dijual ini adalah seorang gadis, dan gadis ini cantik sekali. Ketika tiba di pasar, dia mengumumkan siapa yang berminat membeli budaknya ini. Orang-orang yang lewat di situ pada heran, bagaimana mungkin seorang gadis itu mau diperjualbelikan. Serta-merta orang-orang muda, para pemuda berniat atau tertarik untuk membeli budak wanita yang cantik ini. Mereka menawarkan harga yang setinggi-tingginya supaya mereka itu mendapatkan wanita cantik ini. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, ada seorang bapak tua renta, sudah tidak berdaya lagi dan sudah peot, muka tidak begitu menarik. Ternyata dia datang dan menawarkan jauh lebih tinggi daripada semua orang yang menawarkan uangnya untuk membeli budak ini. Dan akhirnya jatuh kepada orang tua, bapak tua ini. Namun wanita cantik yang adalah budak ini tidak mau mengikuti orang yang membelinya, orang tua ini, karena dia merasa geli bagaimana mungkin mengikuti dan menjadikan dia sebagai tuan untuk hidupnya, untuk dirinya, karena orang tua ini. Tetapi bapak tua ini datang kepadanya dan mengatakan, "Jangan takut, anak manis. Aku tidak apa-apakan engkau. Aku membelimu supaya engkau bebas, dan saat aku membayarnya, engkau akan kulepaskan dan engkau tidak perlu menjadi budakku. Engkau menjadi orang yang bebas, engkau menjadi orang yang sudah ditebus." Spontan gadis cantik ini menangis terseduh-seduh dan mengatakan, "Bapak, aku mau mengikuti engkau karena engkau sudah menebus aku dari perbudakanku, dan aku mau menjadikan engkau sebagai bapakku, bukan sebagai tuan tapi bapa, dan aku mau itu berkorban, mau melakukan apa saja untuk kebahagiaanmu, untuk kemuliaanmu." Saudara-saudari, kita bisa bayangkan seorang yang ditebus dari perbudakannya menjadi seorang yang bebas, betapa dia mau mengabdi selamanya untuk orang yang menebusnya. Bukankah kita juga sudah ditebus oleh Yesus? Dan maukah kita juga mengabdi, menjadikan hidup kita sebagai bagian daripada Yesus karena kita sudah ditebusnya? Itulah Yesus yang mencintai kita, yang memberikan dirinya, memberikan hidupnya lewat Ekaristi suci, Ekaristi Maha Kudus. Kita ditebus dan kita diselamatkan berkat kuasanya, berkat kemurahannya. Semoga kita senantiasa bersyukur untuk tebusan karena kita sudah menerima sakramen Ekaristi, komuni yang suci, komuni kudus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menebus kami walaupun kami tidak layak, penuh dengan kesalahan, bahkan dosa-dosa. Semoga kami senantiasa bersyukur untuk semua berkat dan kemurahan yang kami terima daripadamu. Dan semua kami membagikan syukur kami dengan pelayanan-pelayanan yang Kau berikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga saudaraku sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.